Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Teman-teman dimanapun teman-teman berada di seluruh Indonesia, baik di luar negeri yang menonton channelnya Kang Sunandi, terima kasih, alhamdulillah. Jumpa lagi, mudah-mudahan di hari ini teman-teman pertama sehat walafiat, sehat selalu dan terus semangatnya teman-teman untuk menuju pulih, untuk menjadi sehat kembali, amin Allahumma amin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Kang Andi di channelnya Kang Sunandi. Masih nggak jauh tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Untuk tema kali ini teman-teman, saya akan bahas tema bagaimana caranya, tema kali ini teman-teman, bagaimana caranya untuk menghadapi panic attack. Nah, biar kita bisa menghadapi panic attack. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Makanya tonton terus teman-teman videonya ini, jangan di skip sampai full biar teman-teman itu nggak gagal paham, biar teman-teman itu mengerti ketika panic attack itu datang, ketika cemas itu datang, ketika order itu sudah berjalan, apa langkah-langkahnya yang harus dihadapi teman-teman. Baik teman-teman, di sini juga sekali lagi saya di sini bukan dokter teman-teman, di sini juga saya bukan ahli teman-teman. Saya bercerita seperti ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu teman-teman, yang saya alami teman-teman. Maka ini hanya sekedar sharing dan mudah-mudahan dengan adanya konten-konten saya, dengan adanya video-video saya menjadikan wasilah jalan keluar agar teman-teman bertambah sehat, semakin sehat dan pulih sampai sehat total, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya minimal setidaknya adanya konten-konten saya dan video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sudah merasakan di rumah teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi wasilah buat teman-teman agar teman-teman bangkit dari keterpurukan, sehat selalu dan bertambah sehat sampai sembuh total, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang baru bergabung di channel saya, di channelnya Kang Sunandi teman-teman, yang baru bergabung jangan lupa subscribe, yang belum subscribe teman-teman, karena subscribe itu buat saya pribadi sangatlah penting. Kenapa bisa penting? Agar video saya terus berkembang. Kalau semakin berkembangnya video-video saya, konten-konten saya pun juga menjadikan motivasi, menjadikan semangat buat saya pribadi untuk terus memberikan pengalaman-pengalaman seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis teman-teman. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman, itu bagaimana caranya untuk menghadapi panic attack ketika datang. Karena nggak mungkin tiba-tiba kita ada langsung panic attack teman-teman. Nah, panic attack itu didasari dengan adanya suatu ganjalan, yaitu sesuatu penyakit. Penyakit itu apa? Asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah, asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Bahkan sampai asam lambung itu, mohon maaf, memang sensasinya banyak sekali. Ketika sensasi itu bermunculan teman-teman, otomatis pikiran kita itu selalu berpikir yang macam-macam teman-teman. Selalu berpikir yang tidak-tidak, selalu berpikir yang bukan-bukan. Contohnya apa? Contohnya ada dadanya sakit teman-teman yang sebelah kiri, ada yang napasnya tersendat-sendat bahkan sampai mengambil napas pun susah, ada yang keliengan, ada yang mata buram, ada yang telinganya berdenging, ada jantung perasaan itu kayak kenceng banget. Nah itu kalau sudah berasa sensasi seperti itu, biasanya teman-teman itu timbul yang namanya panic attack. Nah itu namanya anxiety, psikomatis. Jadi ketika anxiety itu datang, wah jangan-jangan ini saya jantung. Nah perkiraan kita itu suka menduga-duga, jangan-jangan jantung, jangan-jangan begini. Nah otomatis pikiran kita itu nggak jauh. Ketika sensasi itu datang akan berpikirnya seperti ini, tuh jangan-jangan ini terakhir saya nih, jangan-jangan saya ini mendekati kematian, jangan-jangan saya ini penyakit parah dan sebagainya. Selalu jadi mereka cemas. Ketika cemas, lalu apa yang kita pikirkan? Ini pengalaman saya teman-teman, maaf ya, ini saya mencerita pengalaman saya. Ketika saya rasakan pada waktu itu, saya bilang ke keluarga, bilang ke anak dan istri, bawa saya ke rumah sakit. Pasti ujung-ujung ke rumah sakit. Hari itu makanya kenapa dulu itu saya bolak-balik ke rumah sakit, karena dari panic attack-nya itu ditambah is order teman-teman. Ya udah, itu bertambah. Jadi saya seminggu bisa 2 kali teman-teman masuk rumah sakit teman-teman. Baru selesai belum sehari udah kerasa ada yang dirasa lagi teman-teman. Akhirnya panik lagi, cemas lagi, takut lagi, khawatir lagi, bawa ke rumah sakit. Padahal teman-teman kalau sudah nyampe rumah sakit teman-teman sudah diperiksa sama dokter, sudah di EKG, sudah ini, jangankan sebelum di EKG itu baru diem aja di apa namanya di tempat kursi diem di IGD itu. Ketika dokternya baru bawa tempat pemeriksaan itu, oh ini nggak apa-apa, ini gini-gini doang, cuma di gitu-gitu, ini nggak apa-apa, udah asam lambung toh, itu sudah damai.
udah perasaan udah tenang sudah, nggak ada yang dikatakan panik, nggak ada gitu. Jadi kayak ketemu dokter tuh udah tenang aja, tenang. Udah berapa hari di situ, sampai 4 hari 5 hari selesai saya pulang. Kerasa lagi teman-teman, itu awal-awal teman-teman. Kerasa lagi, bawa ke rumah sakit lagi, begitu lagi. Ya Allah, sampai diperiksa, baru ngelihat dokternya aja, baru ada ininya aja udah dilihatin diperisain, ya sudah damai, nggak berasa apa-apa pun, nggak punya pikiran apa-apa gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang dikatakannya mengalami dulu pengalamannya sama seperti saya itu teman-teman, jangan ketergantungan bahasanya, saya harus ke rumah sakit. Santai. Cara untuk menghadapi panic attack itu, ini pengalaman saya teman-teman. Ketika ada sensasi datang, jangan mendiagnosa diri sendiri, jangan mendiagnosa tentang penyakit ini sendiri. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Sudah dijelaskan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bertanya, tanyakan sama ahlinya. Ketika kita sudah bertanya sama ahlinya, ketika kita sudah konsultasi sama ahlinya, yaitu dokter gitu, Bapak itu nggak apa-apa, Bapak itu hanya asam lambung, Bapak itu begini, ya sudah, kita harus percaya teman-teman. Jangan berpikir yang tidak-tidak, jangan mendiagnosa diri sendiri, jangan teman-teman, lupakan. Nah, ketika setelah panic attack itu datang teman-teman, saya pengalaman saya itu, saya selalu begitu ketika jantung berdebar, terus pusing juga berkepanjangan, kelayangannya, terus mata juga agak sedikit nggak enak, buram, itu saya diem. Memang dada saya berdebar pada waktu itu, tapi saya bilang tarik nafas, buang dari mulut, tarik nafas, buang dari mulut. Saya pelan-pelan aja gitu, sambil dipijetin ini bagian pangkal ini nih, tangan ini saya pijetin begini sambil disendawain, lama-lama sendawa sendiri. Dan itu mulai ada ketenangan terus, sambil lulus dada, sambil istighfar, ya Allah, terima dulu sensasi itu, terima dengan tenang, sabar teman-teman, tawakal, diam aja dulu begitu. Makanya kenapa waktu itu saya bilang saya tanpa obat, tanpa herbal, emang saya seperti itu. Satu, saya emang nggak bisa nelan obat sama sekali, saya bilang gitu. Apapun, jangankan obat, jamu aja saya nggak suka sampai sekarang. Saat ini pun saya nggak suka minum jamu dan sebagainya. Nah, di situ saya, ketika panic attack itu datang, saya berusaha untuk tenang teman-teman. Jadi apapun penyakitnya, apapun resikonya, saya hadapin dan saya terima, ya Allah. Terus jangan sampai saya dibawa ke rumah sakit. Semakin kita lama di rumah sakit, parno teman-teman, karena tetangganya penyakitnya ini, tetangganya banyak ini, yang ada yang meninggal penyakitnya gara-gara begini-gini, itu saya langsung trauma. Dan ya itu bisa timbulnya panic attack, bisa timbulnya kecemas berlebih, karena kita melihat sesuatu yang dikatakan, yang menyamakan tentang diri kita yang punya anxiety. Nah, itu menyamakan tuh, jangan-jangan saya juga seperti ini, jangan-jangan nih saya sebagian daripada itu. Selalu seperti itu aja, jangan teman-teman, jangan. Jadi dibawa enjoy, karena asam lambung, yang penderita asam lambung anxiety psikomatis itu satu lagi, yang pertama nih, bukan merupakan penyakit berbahaya, bukan. Jadi santai, walaupun kita panik, walaupun kita kelayangan, walaupun kita mau pingsan, terasa mau pingsan, kayak dadanya semakin deg-degan, berdebarnya semakin kencang, udah teman-teman, nggak apa-apa, aslinya teman-teman tuh sehat. Hanya pola pikir kita, hanya psikisnya kita. Karena timbullah, itu cara menghadapi panic attack teman-teman. Ketika datang panic attack, santai dulu, diam, santai gitu. Lah, Kang Andi ini cuma bisa ngomong doang. Bukan, sekarang saya bisa ngomong doang, tapi dulu teman-teman, saya ngalamin apa yang teman-teman alamin itu. Apa yang teman-teman rasakan sekarang itu, saya ngalamin teman-teman. Saya ngalamin dulu tuh. Dan itu bukan sebulan 2 bulan teman-teman, tahunan teman-teman yang saya lakukan itu. Ketika panic attack datang, saya berusaha untuk diam, saya pasrah, saya rebahan itu sebelah kiri. Kenapa saya harus tiduran sebelah kiri? Biar tidak reflux teman-teman, biar asam lambung tidak naik. Makanya saya tidur sebelah kiri, miring sebelah kiri, terus agak tinggi bantalnya 2. Kalau satu ditekuk gitu kan teman-teman. Itu 2, diem, saya pasrah, saya terima gitu. Kadang-kadang kaki dipijitin, sama istri dipijitin gitu, semua itu diam, pasrah. Terus saya hadapin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Terus ketika ada panik, ketika ada ada cemasnya datang, itu saya berusaha untuk diam, untuk tidak ke rumah sakit teman-teman. Tapi berjalannya dengan waktu, hari berganti, saya bisa menghadapi hal-hal tersebut. Ternyata kuncinya teman-teman, ketika anxiety psikomatis, disorder ataupun panic attack itu datang teman-teman, kita nggak bisa menolak, kita terima sensasi itu, terima. Tapi setelah kita terima, diam-diam, itu sensasi teman-teman, itu sensasi akan pergi sendiri.
akan hilang sendiri. Paling lama itu 10 menit itu sensasi berdebarnya. Minumin air hangat aja udah diem aja, udah hilang teman-teman sensasi itu teman-teman. Jadi yang makanya saya bilang, saya katakan yang punya asam lambung, gut, anestesia psikomatis teman-teman, ya ketika berasa udah biarin, jangan dinikmatin. Ketika sensasi itu datang kepada kita, satu, jangan dinikmatin, jangan. Kalau semakin kita nikmatin sensasi tersebut, ya itu semakin lama teman-teman. Jadi belajar cuek teman-teman, cuek tentang sensasi. Itu cara menghadapi panic attack teman-teman. Biar kenapa? Agar kita bisa jauh lebih tenang ya untuk menghadapi penyakit dikatakan penyakit ya sebetulnya ringan teman-teman. Ringan penyakit ini, ringan, nggak ada masalah. Sekarang saya bisa bicara, oh iya ternyata dulu saya dibodohin dengan pola pikir yang terlalu banyak kekhawatiran teman-teman. Maka untuk datangnya salah satu panic attack itu datang ataupun cemas itu datang, satu yang pertama, saya diem. Ketika saya pergi ke tempat keramaian, ketika saya pergi ke tempat acara-acara yang di situ dikatakan ramai sama sekali dan identik dengan waduh saya takut ini, takut itu dan sebagainya nih. Nah, saya berusaha untuk bertahan. Ketika panik itu datang, teman-teman, ketika panik itu datang, saya diem. Saya diem. Walaupun saya rasa amat sangat apa ya, teman-teman. Waktu itu saya rasa amat sangat dikatakan panik dan takut berlebih, teman-teman. Pada waktu itu. Tapi saya bilang tuh, ketika saya takut ini, takut itu, terus timbul panik. Tapi saya berusaha, apapun yang terjadi pada diri saya, saya akan terima resikonya. Saya diem aja teman-teman, walaupun dapat keramaian, mau pingsan, mau apapun yang terjadi, manis pahitnya saya terima pada waktu itu. Saya diem aja, sambil megang-megang ini, sambil mijet-mijet ini nih, mijet-mijet pangkal tangan ini, diem terus lama. Berjalannya waktu 30 menit, ya 1 jam, bahkan sampai 2 jam, 3 jam teman-teman. Ya tidak terjadi apa-apa teman-teman, tidak terjadi apa-apa. Makanya saya bisa mengatakan, ada yang baru tahapan pemulihan teman-teman. Ayo jalan kaki di pagi hari, sore hari juga jalan kaki, olahraga ringan aja. Lah Kang, nanti saya juga takutnya pingsan karena kelingan gini. Nggak apa-apa, lawan, nggak akan terjadi pingsan. Mana buktinya teman-teman sekarang yang dulu merasakan seperti kayak mau pingsan, saya kelingan, kayak udah gelap, kayak udah begini paniknya. Nyatanya pingsan apa enggak? Enggak kan? Ngapain mesti harus takut? Coba dipaksain. Mental itu memang harus dilawan, nggak bisa kita nggak dilawan. Mental itu harus dilawan, nggak bisa kita pasrah diem aja. Ya mohon maaf teman-teman yang punya penderita asam lambung, gut, anestesia psikomatis, ya dikatakan bahwasanya itu mohon maaf, bahwanya itu males, pengen kemana-mana takut, ya pengen bergerak juga ngos-ngosan, pengennya ngurung, diem aja, selalu meratapi saja, selalu begitu aja. Nah, hindari hal-hal itu teman-teman, hindari bermurung sendiri, hindari rebahan, hindari, cari kegiatan-kegiatan walaupun di dalam rumah, entah itu cabut rumput, entah itu nyapu, dibikin apa kayak ngepel dan sebagainya, itu harus dialihkan teman-teman, dialihkan. Nah, ketika panik itu datang, nanti kalau sudah kita mengalihkan teman-teman, itu tidak akan terjadi sensasi teman-teman. Setiap hari aja ya, 1 minggu aja teman-teman, ketika panik itu datang, ketika terus kita alihkan teman-teman, insya Allah itu teman-teman sensasi itu tidak akan datang lagi. Karena apa? Udah terbiasa, udah kebal teman-teman kita, udah kebal tentang hal. Dulu saya begitu, sensasi ini datang, hari ini selesai, besoknya beda lagi nih. Ini saya suka ngomong gini, ini sebetulnya penyakit apa nih? Ini sebetulnya penyakit apa? Ke dokter sudah, ke ini sudah, ke itu sudah, apa aja sudah semua teman-teman. Tapi kok perasaannya begini aja, perasaan gak enak. Yang mempunyai asam lambung, gut, anestesia psikomatis itu selalu menduga-duga, selalu menyamakan, selalu berbicara tentang sensasi, selalu dikait-kaitkan dengan kita. Aduh, ada yang penyakitnya begini, jangan-jangan saya begini. Aduh, ada yang begini, jangan-jangan saya begini. Aduh, kayaknya hidup saya nggak lama lagi. Selalu begitu, jangan teman-teman. Semakin kita stres tentang penyakit ini teman-teman, semakin banyak pula nanti akan timbul tentang sensasi-sensasi ini teman-teman. Maka hindari, bebasin aja teman-teman. Ketika sensasi datang kita terima, tapi jangan dinikmatin biasa, tapi kita cuekkan, belajar cuek. Begitu teman-teman cara untuk menghadapinya. Ini solusi dari saya pribadi teman-teman, yaitu kan juga saya bercerita tentang bagaimana caranya untuk menghadapi ketika cemas datang ataupun panik attack datang. Solusinya ya seperti itu, sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya, bukan ngarang gitu teman-teman. Itu sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya alihkan. Walaupun mohon maaf teman-teman, kaki dingin teman-teman, keringat gak enak, terus perasaan juga selalu gak enak banget teman-teman. Itu saya hadapi sedikit demi sedikit, saya lawan teman-teman. Kita nggak bisa terhindar daripada sensasi, kita nggak bisa lari daripada sensasi. Ketika sensasi itu datang, ya kita terima sensasi itu.
Karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita terima. Manis pahitnya kita terima. Setelah itu saya berada diam, saya terima, saya alihkan lagi, teman-teman, saya alihkan. Tapi sensasi itu nggak akan lama, teman-teman. Sensasi itu selesai untuk beberapa sekian hitungan menit, itu paling lama 10 menit. Ya normal lagi, biasa lagi, banyakin minum air hangat, terus aja begitu. Jangan minum-minum yang lain, minum air hangat banyakin. 8 sampai 10 gelas dalam sehari. Itu jangan sampai kurang, teman-teman, karena itu sangat membantu untuk kita semua gitu. Cara untuk menghindari stresnya seperti itu. Nah, ada yang nanya, "Kang, ngerokok nggak?" Saya ngerokok. Dulu ya, walau saya sempat berhenti lama, saya setahun lebih saya berhenti. Lama-lama saya stres, saya ngerokok. Maaf teman-teman, bahasanya seperti itu. Maka teman-teman, untuk teman-teman yang punya penderita asam lambung akut anestesi psikomatis itu, untuk cara menghadapi panic attack ataupun cemas berlebih, hal yang pertama yaitu satu, jangan panik teman-teman. Ketika sensasi datang itu, terima dulu teman-teman. Terima sambil mijitin ini seperti ini, dia terima dulu. Saya yakini pada diri sendiri bahwa kita tidak akan terjadi apa-apa. Dan sekali lagi teman-teman yang mempunyai derita asam lambung akut anestesi psikomatis itu, satu, bukan merupakan penyakit berbahaya, bukan teman-teman. Gitu, bukan merupakan penyakit berbahaya, bukan. Jadi jangan khawatir. Nggak diobatin juga akan sembuh. Cuman kalau kita nggak diobatin itu lama sembuhnya teman-teman. Ada yang 2-3 tahun, bahkan ada saya 6 tahun gitu kan ya, lama teman-teman, capek kita itu. Nah, kita kan pengen cepet. Bagaimana cara solusinya? Yaitu teman-teman, pagi kita olahraga ringan aja, yaitu jalan kaki teman-teman. Olahraga ringan, maaf saya sambil ngerokok. Pagi olahraga ringan teman-teman, jalan kaki 30 menit, kalau enggak 15 menit deh, per tahap dulu. Kalau bisa diusahakan sampai 30 menit teman-teman. Nah, pagi selesai sambil berjemur teman-teman. Jadi berjemur juga jangan diam berdiri aja, digerak-gerakin, ya itu jalan kaki lebih alangkah baiknya, itu jalan kaki. Dan itu sangat bagus sekali itu teman-teman. Bisa menghilangkan stres, mengembalikan hormon jadi bagus teman-teman. Terus aliran darah mengalir juga dengan lancar, stabil juga. Oksigen yang ke otak juga dikatakan cukup teman-teman, dan itu bagus oksigen juga. Nah, biasanya yang punya penderita asam lambung akut anestesi psikomatis itu suka keliengan, suka nggak enak, kadang suka tang-tengan, tiba-tiba datang. Itu karena otak butuh oksigen teman-teman. Otak butuh oksigen karena kita kurang gerak, jadi oksigennya kurang teman-teman ke otak. Jadi makanya agak keliengan. Makanya pengen hilang keliengannya itu, coba berjemur sambil jalan kaki, olahraga sambil digerak-gerakin gitu teman, digerak-gerakin. Jangan takut teman-teman, bisa teman-teman gitu. Jangan takut. Jadi saya pun contohnya saya lah gitu ya, saya, dan mungkin ya mentor-mentor yang lain juga banyak teman-teman. Gitu, dan saya memang kebetulan saya memang nggak bisa nelen obat teman-teman, nggak suka nelen obat, nggak suka baunya, jangankan obat, jamu aja saya nggak suka. Jadi saya mana bisa saya minum obat, makanya saya bilang sembuhnya saya murni, masya Allah. Dan banyak sekali teman-teman mentor-mentor yang menjelaskan, ayo bangkit teman-teman, biar teman-teman sembuh dari penderita asam lambung akut anestesi psikomatis teman-teman gitu. Jadi mohon maaf karena saya juga upload videonya tuh telat karena kesibukan teman-teman. Kalau saya nggak sibuk, saya tiap hari bakal jadi upload gitu, insya Allah. Baik teman-teman, yang teman-teman dimanapun teman-teman berada yang punya penyakit asam lambung akut anestesi psikomatis, bagaimana cara untuk menghadapi panic attack? Yaitu seperti yang saya bilang tadi teman-teman, ketika panik itu datang, maka terima dulu teman-teman, terima sensasi itu kita terima dulu, tapi jangan dinikmatin, terima dulu sambil membuang sugesti yang arahannya yang nggak baik. Sugestinya dipindahkan ke sini, dipijat-pijat begini sambil disendawa-sendawain, diam. Saya yakin, dan teman-teman harus yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Begitu teman-teman, tidak akan terjadi apa-apa, apalagi sampai pingsan dan sebagainya. Pada waktu itu dulu itu yang saya rasakan itu, waduh, jangan-jangan saya mau mati, jangan-jangan saya mendekati kematian, jangan-jangan saya mau ini, waduh, saya nggak lama mati, saya diam aja. Tapi saya pasrah apapun yang terjadi teman-teman. Saya pasrah, apapun saya akan terima. Tapi nyatanya gak kenapa-kenapa. Kalau keringat dingin wajar, kaki dingin juga wajar. Itu karena kecemasan kita yang terlalu berlebih. Kenapa? Karena yang punya penderita asam lambung akut anestesi psikomatis itu, mohon maaf, itu hanya dampak stres aja ketika kita takut di keramaian, takut pergi jauh, takut begini. Alasannya apa? Takut kenapa? Saya nanti nggak ada yang nolongin. Tapi takutnya saya begini nggak ada yang nolongin. Selalu berpikir seperti itu. Itu yang penderita asam lambung akut anestesi psikomatis teman-teman. Maka nggak jauh. Pasti akan seperti itu. Makanya jangan berpikir kepada sesuatu yang belum terjadi teman-teman. Itu oleh-oleh dari saya, jangan berpikir tentang apapun yang di dalam tubuh ini. Kita berpikir kepada pada sensasi yang belum terjadi teman-teman. Karena asam lambung akut anestesi psikomatis itu kayak keliengan, mata buram,
jantung berdebar kencang, itu sesuatu yang wajar teman-teman. Karena dari cemasnya, karena dari paniknya, karena dari stresnya teman-teman. Kok bisa stres Kang? Stres mikirin apa? Stres mikirin yang dipikirin apa? Penyakit teman-teman. Bukan mikirin yang lain tentang penyakit. Aduh, jangan-jangan saya penyakit parah. Nah, itu yang dipikirin saya. Aduh, jangan-jangan saya ini penyakit apa ya? Penyakit parah ini. Jangan-jangan kalau udah parah saya hidup saya nggak akan lama. Itu selalu itu aja yang dipikirin. Sehingga ada yang frustasi, lah saya udah berobat gini. Jangan. Nggak baik seperti itu. Jadi biasa saja, biasa, nggak apa-apa, kita terima asam lambung anestesis itu. Jadi jangan mentang-mentang kita udah jalan kaki, udah olahraga, kok nggak ada perubahan? Ada perubahannya, ada teman-teman. Cuman perubahannya itu sedikit demi sedikit teman-teman. Nggak berasa teman-teman. Lama-lama hilang. Jangan dilihat, jangan dibilang ini nggak ada perubahannya. Jangan, pasti ada. Saya pun pada waktu itu, ini kok nggak ada berubah-berubah ya? Karena yang dirasakan kita bukan sehatnya, yang dirasakan sakitnya, sugestinya ke sakitnya, makanya nggak berubah. Padahal itu berubah teman-teman, sedikit demi sedikit pada berubah teman-teman. Jadi yang semangat teman-teman. Nah, ketika panic attack itu datang itu teman-teman harus bisa menyelesaikannya dengan cara satu, menerima apapun yang terjadi dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang sensasi. Kita terima teman-teman. Setelah diterima teman-teman, nah setelah diterima nih teman-teman ya, kita belajar untuk tenang, atur napas sambil elus-elus dada, ditepuk dadanya. Saya yakin bahwa diri ini tidak apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa, bahwa diri ini sehat. Saya yakin saya bisa sambil istighfar, tarik nafas, istighfar, pasti bisa, dan insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Itu teman-teman. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, itulah seputaran asal lambung anestesis psikomatis, bagaimana caranya dengan tema menghadapi panic attack itu datang teman-teman. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman akan bisa kok. Coba pakai metode saya teman-teman. Pakai metode saya. Insya Allah ketika ada sensasi datang, ininya datang, terus cemas datang, sensasi datang, pakai seperti itu. Jangan terkandungan, harus pergi ke rumah sakit, harus pergi lagi, begini lagi, harus tolonglah, hampir ketakutan sebagainya. Jangan, tenang, sambil minum banyak air hangat, dia merebahan, tidurnya miring ke kiri gitu kan, sambil dingin bantal, diem aja. Wajar kalau keringat dingin, wajar, itu karena dari stres kita. Jadi nggak masalah itu. Insya Allah aman teman-teman, insya Allah aman. Yang itu yang saya alami dulu teman-teman, dan insya Allah bahwa dulu itu saya parah teman-teman. Insya Allah saya itu parah dulu itu, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya mencoba metode-metode yang saya terapkan. Saya berjalan kaki di pagi hari, di sore hari, banyakin minum air hangat. Terus saya juga tidak memantang makanan, tapi hanya kadarnya saja saya batasin teman-teman. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya jadi mentor, saya berbicara itu karena dulu juga sama seperti itu teman-teman. Apa yang teman-teman rasakan itu saya dulu merasakan banget teman-teman, masya Allah. Baik teman-teman, yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanu ma'al nuqata nisan. Saya manusia biasa atau masalah khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata. Ya mudah-mudahan teman-teman dengan adanya motivasi dari saya, dengan adanya konten-konten video-video Kang Sunandi ini bisa menjadikan wasilah jalan untuk teman-teman agar bisa sehat kembali teman-teman. Mohon maaf teman-teman, saya belum tidur ini 2 malam belum tidur, masya Allah. Jadi minta doanya teman-teman biar saya juga tetap istiqomah, bisa sehat lagi, bikin video-video lagi buat teman-teman. Yang jelas teman-teman harus sehat. Ya, semangat teman-teman, harus sehat, harus bangkit insya Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.